Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin yang saya banggakan, pidato singkat yang akan saya sampaikan kali ini mengenai biografi dari salah satu tokoh pemimpin Muhammadiyah yang banyak dikenal masyarakat, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pada waktu kecilnya bernama Muhammad Darwis, lahir pada tahun 1868 dari pernikahan Kiai Haji Abu Bakar dengan Siti Aminah. Nah, Kiai Haji Abu Bakar ini adalah seorang khatib di Masjid Agung Kesultanan Yogyakarta, sedangkan ayah dari ibunya yaitu Siti Aminah adalah penghulu besar di Yogyakarta. Ahmad Dahlan dikenal sebagai anak yang cerdas, bekerja keras, jujur, dan suka menolong semasa kecilnya. Sejak masa kanak-kanak, jiwa sosialnya telah tumbuh dan bersemi pada diri Muhammad Darwis. Kekuatan dan jiwa sosial itulah yang menjadikan Muhammad Darwis ini sering tampil sebagai pemimpin bagi teman-temannya. Pada tahun 1883, Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis ini berusia 15 tahun. Ia memutuskan untuk naik haji yang pertama kalinya dibiayai oleh kakak iparnya, yaitu Kiai Soleh, yang kemudian dilanjutkan dan mencari ilmu agama, ilmu bahasa Arab di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini ia memperdalam ilmu agama. Aktivitas sosial keagamaan yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan setelah kedatangannya dari Mekah pertama kali sebagai seorang khatib, Ahmad Dahlan ini memberikan pembaruan tentang kekeliruan arah kiblat yang salah, arah kiblat salat yang sebenarnya. Pada saat itu, kiblat di masjid-masjid menghadap ke arah barat, padahal seharusnya menghadap ke barat laut. Pada tahun 1899, untuk menjalankan pendapatnya Ahmad Dahlan memperbaiki kiblat di surau milik keluarganya ke arah barat laut. Beberapa bulan setelah selesai, datanglah si Haji Malik Khalil untuk meminta Ahmad Dahlan untuk mengubah arah kiblatnya karena tidak sesuai dengan arah kiblat di Masjid Agung. Tetapi Ahmad Dahlan menolaknya. Meski mendapat banyak penolakan, Ahmad Dahlan tidak pernah menyerah. Ia berusaha memperbaiki siklus hidup dengan mengajarkan ajaran sosial dan agama seperti gotong royong, tolong menolong, berbuat baik kepada fakir miskin dan anak-anak yatim lainnya. Pada tanggal 20 Mei 1908, berdirilah organisasi bernama Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang lahir pada tahun 26 Mei 1917. Dan pada tahun 1909, Ahmad Dahlan ini resmi menjadi anggota dari organisasi Budi Utomo di cabang Yogyakarta. Selama ia mengikuti pertemuan resmi Budi Utomo, ia mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman bagaimana memimpin organisasi. Meski Ahmad Dahlan adalah seorang khatib dan anggota organisasi tersebut, ia tetap aktif dalam kegiatan sosial keagamaan. Ahmad Dahlan ini tidak hanya bergabung dengan organisasi Budi Utomo, tetapi juga bergabung dengan Jamiat Khair atau organisasi masyarakat Arab Indonesia yang didirikan di Jakarta pada tahun 1905. Setelah bergabung dengan organisasi Budi Utomo dan Jamiat Khair, kegiatan dakwah Ahmad Dahlan ini semakin meluas dan mendapat dukungan dari banyak pihak. Ahmad Dahlan ini mendirikan organisasi bernama Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 yang sampai sekarang ini masih dikenal, dan Ahmad Dahlan ini menyebarkan Muhammadiyah melalui dakwah dan relasi dagangnya di berbagai daerah di Indonesia, sehingga banyak ulama yang datang kepadanya untuk mendukung organisasi Muhammadiyah. Atas dukungan tersebut, si Ahmad Dahlan ini meminta kepada pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 7 Mei 1921 untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat pada tanggal 23 Februari 1923 di Yogyakarta akibat sakit selama beberapa waktu. Namun sampai saat ini Kiai Haji Ahmad Dahlan diakui sebagai salah seorang tokoh pembaruan dalam pergerakan Islam Indonesia, antara lain karena ia mengambil peran dalam mengembangkan pendidikan Islam dengan pendekatan yang lebih modern. Akhirnya sampailah pidato pada hari ini di bagian penutup. Dari
dari banyak kata yang telah terucap, dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama. Semoga apa yang telah saya sampaikan mengenai tokoh pemimpin Muhammadiyah ini kiranya menjadi manfaat bagi kalian, bagi kita sekalian. Jazakallah, saya ucapkan atas perhatiannya dari awal hingga akhir, dan saya juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata. Unzur maqala wala unzur mamqala. Kemudian kamu bisa melihat apa yang saya sampaikan, tidak melihat siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.